Baik penonton setia di seputar Kita News Channel dimanapun Anda berada. Berita kali ini datang dari Tanah Toraja, di mana setelah banjir yang melanda, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja telah mengoperasikan posko terpadu penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Rudi Andilolo, mengumumkan berita tersebut, memberikan secercah harapan bagi ribuan orang yang tragisnya terkena dampak banjir di Kota Makale. Dikabarkan ada 4 orang korban banjir yang telah dilarikan ke Rumah Sakit Laki Padada. Kabar baiknya, menurut Dr. Andilolo, kondisi para korban kini menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pasca banjir, posko yang dibangun tidak hanya sebagai tempat perlindungan bagi warga yang membutuhkan tempat berlindung, tetapi juga sebagai pusat distribusi logistik. Warga yang terdampak menerima pasokan makanan dan bantuan dari berbagai dinas yang dikoordinasikan untuk penanganan bencana banjir ini. Lebih jauh, Dr. Rudi Andilolo mengatakan bahwa banjir yang terjadi bukan karena hujan lebat di Kota Makale, melainkan banjir kiriman. Ia mengungkapkan bahwa intensitas banjir diperparah oleh penyempitan aliran sungai yang diakibatkan oleh semakin banyaknya bangunan dan tumpukan sampah yang menghambat arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada keterlibatan semua pihak yang berada di posko darurat di Kabupaten Tanah Toraja, khususnya di Tamuan Mali. Di sini kita pusatkan kegiatan untuk pusat koordinasi untuk penanganan bencana banjir yang kita alami sejak tadi malam. Dan perlu juga kami sampaikan kepada kita semua bahwa air memang sudah surut dari jam 1 tadi malam ya. Dan tadi pagi kita sudah mulai melakukan pembersihan dan kita utamakan untuk fasilitas-fasilitas umum. Yang pertama dari SMP Katolik Makale dan SMA Katolik Makale untuk mempercepat pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian di gereja Katolik yang berdampak banjir untuk pembersihan lumpur kita sudah laksanakan, dan secara simultan juga dilakukan di rumah-rumah penduduk yang terdampak banjir di daerah Lorong Putih, Medan Ringkas, kemudian daerah Tandung, kemudian daerah Pasar, daerah Lapangan. Itu sampai sekarang tim kita masih melaksanakan pekerjaan ya, baik dari BNPB, dari Damkar, dari Pol PP, dan bekerja sama Basarnas ya, dan bekerja sama dengan masyarakat, khususnya pemerintah setempat yaitu Kecamatan Makale. Di posko darurat ini kami mempersiapkan untuk bisa dijadikan tempat pengungsian. Itu pertama. Kedua, di posko ini juga kita menyediakan dapur darurat untuk menangani bila mana masih ada rumah tangga yang belum bisa memasak secara mandiri, maka kita menyiapkan pengolahan makanan di sini dan kita salurkan dalam keadaan terbungkus begitu. Dari dampak banjir tadi malam ya, dilaporkan 492 KK ya, dan tadi malam kita bekerja sama dengan sektor terkait dan menyelamatkan, mengevakuasi yang mengalami banjir, khususnya yang terjebak di genangan air. Ada 5 yang kita rujuk ke rumah sakit ya, dan hari ini yang kita sudah cek semuanya sudah sehat dan pulih kembali. Dan tim kesehatan ya, ambulan, semuanya itu disiagakan untuk pelayanan kesehatan. Dan hari ini tim kesehatan door to door dari rumah ke rumah untuk menyisir bila mana ada warga kita yang mengalami sakit. Penyebab utama dari banjir ini adalah, yang jelas ini adalah curah hujan yang sangat tinggi ya di wilayah Mengkendek. Dan perlu juga kita ketahui bahwa waktu mulainya banjir sampai dengan dini hari itu daerah Makale tidak ada hujan. Jadi murni banjir kiriman ya. Dan salah satu juga penyebabnya perlu yang kita sadari bahwa memang penyempitan daripada daerah aliran sungai
akibat dari ketidaktertiban bangunan yang berada di bantaran sungai. Terutama ya ketidaktertiban kita dalam pengelolaan lingkungan, terutama pembuangan sampah secara sembarangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja menghimbau kepada kita semua, dan seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah sudah puncak-puncaknya musim hujan. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di daerah aliran sungai, ya, yang bisa berdampak langsung yaitu banjir. Kita mohon apabila curah hujannya sangat tinggi, lebih waspada dan lebih hati-hati ya terhadap barang-barang berharga, surat-surat, dan tentu nyawa yang lebih kita prioritaskan. Kemudian untuk himbauan yang lain, bahwa memang kita harus bahu-membahu bekerja sama seluruh masyarakat untuk terlibat memelihara daerah aliran sungai kita, terutama dari kebersihan sampah. Kami dapat berita memang, dan kami lihat dari video karena kami tidak berada di tempat kejadian, ya, nah cukup berjauhan. Itu adalah mobil yang memang diparkir di garasi yang sudah terjebak air, ya, air yang tiba-tiba naik, dan dipastikan tidak ada penumpang. Tim tanggap bencana dan relawan kini bekerja siang malam di posko terpadu, sementara pemerintah bertindak mengatasi permasalahan sungai dan mengevaluasi langkah-langkah pencegahan banjir di masa depan. Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja berupaya keras memastikan keselamatan warganya dan berkomitmen untuk membangun kembali daerah yang terdampak banjir dengan cara yang lebih tahan bencana. Penduduk setempat diimbau tetap dalam kewaspadaan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Untuk bantuan dan informasi lebih lanjut, warga bisa menghubungi Posko Terpadu Penanggulangan Bencana atau lembaga pemerintahan terkait. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.